Kenapa babi diharamkan dalam Islam? Jawaban paling dasarnya memang cukup sederhana. Karena Allah mengharamkannya. Tetapi Al-Quran tidak berhenti pada penyebutan hukum. Dalam surat Al-An'am ayat ke-145, setelah menyebut daging babi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'innahu rijsun," yang artinya sesungguhnya ia adalah rijs. Nah, kata rijs ini penting. Lalu apa maksudnya? Dalam bahasa Arab Al-Quran, kata rijs digunakan untuk sesuatu yang buruk, kotor, tercela, atau harus dijauhi. Maknanya tidak terbatas pada kotor secara fisik. Oleh karena itu, ketika Allah menyebut daging babi sebagai rijs, ayat tersebut memberikan sifat yang menjadi bagian dari penjelasan mengapa makanan itu harus dijauhi. Di sini kita perlu berhenti sebentar. Ada kesalahan yang cukup sering terjadi ketika menjelaskan terkait ayat ini. Ada segelintir orang yang langsung mengatakan, babi diharamkan karena mengandung penyakit, parasit, atau karena hidupnya yang kotor. Masalahnya, Al-Quran tidak mengatakan bahwa satu penyakit tertentu adalah alasan tunggal pengharaman babi. Penelitian tentang kesehatan boleh membantu kita memahami berbagai mudorot yang mungkin ada pada daging babi. Tetapi itu berbeda dengan mengatakan bahwa kita sudah mengetahui seluruh alasan Allah menetapkannya haram. Jadi, di sini ada dua hal yang harus dibedakan. Yang pertama, hukum. Daging babi haram dimakan, ini jelas berdasarkan wahyu. Kemudian yang kedua, hikmah. Manusia boleh mencari berbagai keburukan atau manfaat yang mungkin berada di balik larangan tersebut. Tetapi, hikmah yang kita temukan tidak boleh juga dipaksakan menjadi alasan yang pasti kalau wahyu sendiri tidak menjelaskannya secara rinci. Dan sebenarnya Al-Quran cukup tegas dalam menyebutkan larangan ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-173, Allah menyebut bangkai, darah, dan daging babi sebagai makanan yang diharamkan. Larangan yang sama juga disebut dalam beberapa ayat lainnya. Namun, ada satu hal yang juga perlu dipahami. Syariat mengenal keadaan darurat. Kalau seorang benar-benar terpaksa tidak menginginkannya dan memang tidak punya pilihan lain, maka ada pengecualian di sana. Jadi hukum haram tetap berlaku, tetapi ketika seseorang berada dalam keadaan darurat yang nyata, syariat tidak memaksanya sampai membahayakan dirinya sendiri. Dia boleh mengambil sekadar yang dibutuhkan, tidak lebih dari itu. Lalu kembali ke pertanyaan awal. Jadi sebenarnya, apa alasan babi diharamkan? Jawaban yang paling aman adalah Allah mengharamkan daging babi dan menyebutnya rijs, yakni sesuatu yang buruk dan harus dijauhi. Adapun rincian seluruh hikmah di balik penetapan itu tidak dijelaskan kepada kita secara lengkap. Oleh karena itu, kita tidak perlu membuat-buat alasan agar larangan ini terlihat masuk akal. Seorang muslim tidak mengatakan babi haram hanya karena penyakit tertentu. Sebab, kalau suatu saat manusia menemukan cara menghilangkan penyakit tersebut, hukum haram tentu tidak otomatis berubah. Jadi dasarnya bukan penelitian manusia, dasarnya adalah wahyu. Penelitian ilmu kesehatan dan pengetahuan tentang berbagai mudarat babi bisa menjadi bahan untuk memahami hikmahnya. Tetapi hukum tetap berdiri di atas apa yang Allah tetapkan. Jadi ketika ditanya kenapa babi haram dalam Islam, bukan sekedar karena babi itu jorok, dan juga bukan karena kita sudah mengetahui seluruh alasan biologisnya. Yang dijelaskan Al-Quran adalah bahwa daging babi itu rijs, dan karena itulah harus dijauhi. Sedangkan seluruh hikmah di balik ketetapan tersebut, tidak semuanya Allah jelaskan kepada manusia. Oleh karena itu, jangan semua penjelasan tentang babi kita anggap sebagai firman Allah. Ada yang memang disebut langsung dalam Al-Quran, ada yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan dalil, dan ada juga yang hanya dugaan manusia. Kalau kita bedakan, pembahasannya justru menjadi lebih jelas. Kita tidak mengarang alasan di balik hukum yang Allah tetapkan.